Kalau pembunuhan tidak direncanakan, biasanya merupakan. Saksi ahli kriminolog Muhammad Mustafa meyakini terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya merupakan tindak pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal tersebut disampaikan Mustafa di persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua, Senin 19 Desember 2022. Dikutip dari Kompas.com, Jaksa Penuntut Umum JPU awalnya bertanya kepada saksi ahli soal Ferdi Sambo yang mengetahui istrinya diperkosa Yosua tetapi ia dengan santainya main badminton. Saksi ahli Mustafa mengatakan tindakan yang dilakukan Sambo tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana. Ia pun menambahkan kalau pembunuhan tersebut tidak berencana seharusnya Sambo langsung melakukan reaksi seketika. Mustafa mengatakan harusnya penembakan tersebut dilakukan setelah dirinya mendapat kabar dari sang istri Putri Chandrawati. Jaksa menegaskan bagaimana penilaian Mustafa terhadap pembunuhan tersebut. Mustafa mengatakan pembunuhan tersebut berencana. Dalam kasus pembunuhan berencana tersebut juga menyeret istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, serta ajudannya Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan ART Kuat Ma'aruf. Diketahui Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Penembakan tersebut terjadi setelah Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Yosua. Namun hingga kini dugaan tersebut masih menjadi perdebatan. Peristiwa pembunuhan ada dua kategori besar mengapa dia terjadi. Satu, pembunuhan tidak direncanakan. Yang kedua, pembunuhan dengan perencanaan. Kalau pembunuhan tidak direncanakan, biasanya merupakan reaksi seketika ketika orang lain melakukan tindakan yang menimbulkan amarah yang luar biasa pada pelaku. Jadi seketika. Kemudian alat yang digunakan pun adalah alat-alat yang bisa ditemukan di tempat itu. Jadi tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sementara kalau pembunuhan berencana, ada cukup waktu antara tindakan yang memprovokasi pelaku, apa saja bentuknya, dengan tindakan melakukan pembunuhan. Itu yang membedakannya. Jadi ada jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir apakah mau bereaksi melakukan pembunuhan atau tidak. Jadi ada jeda waktu yang cukup. Oke, jeda waktu itu sendiri apakah ada batasnya? Relatif. Jadi ketika ukurannya adalah yang tadi yang tidak berencana. Ketika orang bereaksi seketika, kemudian ada intervensi dalam bentuk apapun, ya, misalnya petir, atau kalau dia di dalam rumah ada orang gedor-gedor pintu, itu kemudian ada jeda waktu yang memungkinkan dia untuk berpikir melakukan tindakan membunuh atau tidak. Jadi relatif sekali. Oke, tergantung kasusnya berarti kan. Ya. Nah, untuk tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana, biasanya dilatar belakangi oleh apa? Latar belakang pembunuhan berencana macam-macam. Tapi yang jelas tindakan dari korban itu telah memprovokasi amarah dari pelaku, kemudian dia berpikir untuk melakukan tindakan apakah membunuh atau balas dendam dan seterusnya. Jadi bisa macam-macam motivasi. Sangat bervariasi. Ya. Menutupi aib apakah termasuk? Bisa. Ya. Bisa. Bahkan orang menyebut motivasi positif pun bisa dilakukan dalam bentuk pembunuhan. Misalnya mempunyai anak yang sakit-sakitan, kok kasihan nih anak ini kok nggak sembuh-sembuh gitu. Tujuannya adalah menghilangkan penderitaan anak, tapi dilakukan dalam bentuk pembunuhan, bisa seperti itu. Jadi motivasi itu tidak selalu yang berkonotasi negatif. Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.